Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 626. Setelah jam pelajaran kedua, Chen Feng berdiri di depan pintu kelas 1. Namun saya melihat semua siswa memegang buku pelajaran mereka, berjalan keluar kelas, dan keluar secara berkelompok. Saat dia bertanya-tanya, Tang Xiaoti keluar dari kelas sendirian. Saya kebetulan melihat polisi Chen Feng, dan dia langsung menatap Chen Feng dengan heran, tidak dapat berbicara. Melihat Tang Xiaoti yang kebingungan, Chen Feng menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, "Teman sekelas Tang Xiaoti, kita bertemu lagi. Ngomong-ngomong, bukankah kamu pergi ke pertandingan bola basket di kelas pendidikan jasmani Jumat lalu? Tahukah kamu itu aku yang melakukan dong?" Saat dia mengatakan itu, dia membuat gerakan menembak yang sok. Tang Xiaoti menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya dan berkata, "Tidak, kelas pendidikan jasmani itu adalah kegiatan gratis. Saya sedang mengulas matematika di kelas." Siswa yang baik. Sedikit malu, Chen Feng segera tampak serius. Dia memperkenalkan, "Nama saya Chen Feng, dan saya adalah guru pendidikan jasmani baru di kelas 3. Tetapi, bukankah Anda seorang polisi?" Tang Xiaoti memiliki banyak pertanyaan di kepalanya. Chen Feng memberi isyarat diam dan berbisik, "Pernahkah Anda menonton filmnya? Tahukah Anda tentang penyamaran?" "Sejujurnya, saya adalah penyamaran di sekolah. Guru hanyalah salah satu identitas saya. Saya sedang menyelidiki kasus besar. Jangan biarkan masalah ini bocor." Tang Xiaoti memegang buku kimia di tangannya, mengerucutkan bibir, dan mengangguk bingung. "Nyatanya, kepalaku masih penuh dengan salam." Chen Feng kemudian bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Tang Xiaoti melihat kembali ke teman-teman sekelasnya yang pergi dan berkata, "Di kelas kimia ini, saya harus melakukan beberapa percobaan di laboratorium, jadi saya harus pergi ke gedung laboratorium. Bangunan, eksperimen. Melakukan eksperimen." Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Saat Anda pergi ke gedung laboratorium untuk melakukan eksperimen, seharusnya ada banyak reagen kimia. Mungkinkah metode pembunuhan yang direncanakan oleh Satianxia terkait dengan eksperimen kimia? Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Tang Xiaoti, "Ayo pergi, aku akan pergi melihatmu." Dia tiba di lantai 5 gedung laboratorium tanpa berkata apa-apa. Di kelas 502, Chen Feng akhirnya bertemu dengan guru kimia yang lebih buruk dari binatang. Guru yang kejam ini bernama Zhang Fu, dia terlihat seperti manusia dan anjing, memakai kacamata berbingkai emas dan memegang cangkir teh besar di tangannya. Cangkir teh itu membuat Chen Feng sangat tidak senang, sungguh konyol dia menyajikan cangkir teh serupa beberapa hari yang lalu. Sekarang sepertinya memang agak ironis. "Bukannya aku tidak mau melaporkan bahwa waktunya belum tiba?" Gumamnya dalam hati, dia sudah menghakimi binatang ini. Setelah pembunuhan di dunia selesai, binatang buas ini harus membayar harga yang pantas diterimanya. Tang Xiaoti membungkuk kepada Chen Feng, lalu memeluk buku pelajaran dan hendak memasuki ruang kelas. "Teman sekelas Tang, apakah kamu masih percaya akan masa depan?" Tiba-tiba, Chen Gila bertanya entah dari mana. "Ah!" Tang Xiaoti juga mengeluarkan suara aneh. Mereka saling memandang, lalu keduanya tertawa. Pada saat itu, Chen Feng tiba-tiba mengerti bahwa meskipun nasibnya sangat buruk, dalam hati Tang Xiaoti, dia masih tidak melepaskan kerinduannya akan kehidupan. Masa depan menjanjikan. Inilah yang membuat orang hebat, Satianxia ingin mengandalkan beberapa obat untuk mengubah kerinduan seseorang akan kehidupan yang lebih baik. Tampaknya sangat konyol. Tang Xiaoti berlari ke ruang kelas dengan sedikit malu-malu, dan pada saat yang sama, bel berbunyi. Para siswa memulai kelas, tetapi Chen Feng tidak berniat pergi. Dia akan berpegang pada pelajaran ini dan menghilangkan keraguannya sepenuhnya. Namun dalam beberapa menit, telepon tiba-tiba berdering. Guk guk guk. Nada dering ponsel terdengar keras dan bergema di koridor. Ditambah dengan gonggongan anjing istimewa ini, semburan tawa menggema di kelas 502. Bahkan Zhang Fu menatap Chen Feng dengan kesal. Chen Feng menjawab telepon sambil mencari tempat yang tenang. "Halo. Tidak apa-apa. Ayo makan siang bersama dan pergi memancing di sungai." Suara Zhang Xinyan datang dari sisi lain, tapi nadanya sangat aneh. "Halo-halo." Tetapi ketika Chen Feng berbicara lagi, orang di ujung sana telah menutup telepon. Tidak, sesuatu telah terjadi. Saat dia bertanya-tanya,
sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya, dan Chen Feng tiba-tiba mendapat firasat bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Zhang Xinyan. Dia segera menuju tangga dan menghubungi nomor Zhang Xinyan. Tapi setiap kali saya menelepon, Zhang Xinyan menutup telepon. Ini membuatnya semakin yakin dengan tebakannya, dan tiba-tiba dia merasa sedikit panik. Lantai 5 tidak terlalu rendah, tetapi Chen Feng hanya butuh lebih dari 10 detik untuk turun. Karena dia menggunakan metode melompat ke bawah lagi, selangkah demi selangkah, menghemat waktu. Setelah turun, dia langsung bergegas menuju kantor. Namun, Zhang Xinyan sama sekali tidak ada di kantor. Setelah bertanya kepada guru lain, guru matematika Niu berkata kepada Chen Feng, saya melihat Cui Jiangxi dan guru Zhang mengucapkan beberapa patah kata, lalu mereka turun. Cui Jiangxi. Kepala Chen Feng terbentur. Matanya langsung menajam, dan dia buru-buru datang ke pintu kelas-kelas 3. Dia membuka pintu dan melihat, benar saja, Wang Xinyao juga tidak ada di sana. Di bawah tatapan kaget guru Zhang dan semua siswa, Chen Feng berbalik dan meninggalkan kelas, dan berlari ke bawah secepat mungkin. Sekarang sudah pasti bahwa Zhang Xinyan dan Wang Xinyao sedang disandera oleh Sa Tianxia. Menatap bangunan yang tersebar, Chen Feng sangat cemas. Karena untuk sementara, dia tidak yakin kemana Sa Tianxia membawa Zhang Xinyan dan Wang Xinyao. Guk guk guk. Saat dia memikirkannya, telepon berdering lagi. Saya melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah panggilan Zhang Xinyan. Halo. Chen Feng buru-buru menjawab telepon, tetapi mendengar suara Sa Tianxia datang dari sisi lain, Guru Chen, kamu bekerja sangat keras untukku kemarin, dan itu membuatku tidak bisa pulang. Omong kosong. Berhenti berbicara, di mana Zhang Xinyan dan Wang Xinyao? Bagaimana kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Chen Feng mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Hanya ketenangan sekarang yang akan mencegahnya jatuh ke dalam perangkap Sa Tianxia. Tapi sejujurnya, baik Zhang Xinyan dan Wang Xinyao ada di tangan orang ini, dan segalanya tidak baik untuknya. Kedua wanita ini dan saya berada di atap gedung administrasi. Sa Tianxia sedang berbaring di tembok pembatas, tepat di depan Chen Feng, dan berkata kepada Chen Feng tanpa menyembunyikan apapun. Gedung administrasi. Mata Chen Feng tiba-tiba tertuju pada gedung 4 lantai di sebelah kiri. Dia mengambil telepon dan berkata dengan cepat, tunggu aku akan segera. Tetapi sebelum dia dapat menutup telepon, suara Zhang Xinyan dan Wang Xinyao datang dari telepon. Wang Xinyao terus menangis dan berteriak, Paman, selamatkan aku, Paman, selamatkan aku. Suaranya melengking dan nyaring. Meskipun Zhang Xinyan juga ketakutan, dia lebih tenang dari Wang Xinyao dan berteriak, orang gila, tolong tinggalkan kami sendiri. Selain Tang Xiaoti, ada juga seorang anak laki-laki bernama Tan Xiaoting di kelas 1 kelas 3 sekolah menengah. Huruf pertama dari huruf pinyin namanya terhubung. Itu juga TXT. Anak itu akan membunuh semua orang di kelasnya, pergi dan selamatkan anak-anak itu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Xinyan, kepala Crazy Chen seperti sambaran petir yang biru. Tan Xiaoting. Untuk pertama kalinya, dia merasa sedang dipermainkan. Sekarang tampaknya Tang Xiaoti hanyalah bom asap, dan anak laki-laki bernama Tan Xiaoting adalah protagonis dari game ini. Sa Tianxia memandang Chen Feng yang berdiri di antara gedung laboratorium dan gedung administrasi. Dia mengambil telepon dan berkata dengan senyum bangga, Guru Chen, apakah Anda memilih untuk menyelamatkan siswa-siswa itu, atau apakah Anda memilih untuk menyelamatkan Zhang Xinyan dan Wang Xinyao? Ngomong-ngomong, waktumu paling banyak hanya cukup untuk menyelamatkan satu pihak, sudahkah kamu berpikir jernih? Saya ingin melihat apakah Anda, orangnya, akan membuat pilihan yang egois. Bab 627. Itu adalah sangkar besi yang dipisahkan oleh papan kayu. Zhang Xinyan dan Wang Xinyao terjebak di kedua sisi. Dan di tengah papan tengah terdapat tabung transparan yang melintang di atasnya. Ada banyak kabel tipis yang diikatkan pada pipa, terjalin rapat dan diikatkan pada sangkar besi. Zhang Xinyan dan Wang Xinyao berdiri dalam barisan padat di kedua sisi, mereka hanya memiliki ruang untuk bergerak dan tidak berani bergerak. Mata mereka semua tertuju pada tabung transparan di tengahnya. Karena ada benda berwarna putih dan halus di dalam tabung tersebut. Benda itu hanya seukuran ibu jari, meringkuk, dan memiliki 4 mata hitam. Rambut putih di tubuhnya terasa berduri, dan ia bergoyang di sana sambil berputar. Singkatnya, hal aneh ini membuat Zhang Xinyan dan Wang Xinyao ketakutan. Karena Sa Tianxia baru saja mengatakan bahwa ini adalah laba-laba putih yang sedang tidur. Suatu hal yang sangat beracun.
Sedikit getaran akan membangunkannya. Begitu terbangun, laba-laba tahun putih akan langsung menyerang orang-orang di sekitarnya. Racun laba-laba tahun putih tidak bisa disembuhkan. Sekali digigit, kematian sudah pasti. Kini, Zhang Xinyan dan Wang Xinyao tidak berani bergerak, karena jika mereka tidak sengaja menyentuh salah satu benangnya, mereka akan menggerakkan tabung tempat tidur laba-laba tahun putih. Dengan begitu, laba-laba tahun putih akan terbangun. Salah satu dari keduanya akan diserang oleh laba-laba tahun putih. Kini, hanya angin sepoi-sepoi yang bertiup, dan saraf kedua orang itu akan tegang seketika. Desain ini agak rumit, tetapi merupakan karya kebanggaan Satyansia. Dia ingin menggunakan pilihan sulit itu sebagai ujian akhir pertandingan. Satyansia menutup telepon Chen Feng dan memandang Chen Feng yang berkeliaran dari kejauhan dengan penuh minat. Untuk menyelamatkan para siswa itu, kita harus menyaksikan salah satu dari Zhang Xinyan dan Wang Xinyao meninggal. Dan jika mereka datang untuk menyelamatkan Zhang Xinyan dan Wang Xinyao, 45 siswa muda di kelas itu akan mati. Sifat manusia. Omong kosong. Dia yakin orang-orang itu egois. Keegoisan adalah naluri manusia. 45 siswa itu, pada analisis akhir, tidak ada hubungannya dengan Chen Feng. Dan kedua wanita ini, meski jumlahnya sedikit, adalah cinta sejatinya. Oleh karena itu, pilihan Chen Feng adalah menyelamatkan kedua wanita ini. Berbalik, Satyansia berkata kepada Zhang Xinyan dan Wang Xinyao, sejujurnya, meskipun laba-laba tahun putih ganas, jika ia menggigit satu orang, ia tidak akan menyerang orang kedua dalam waktu singkat. Kamu lihat itu. Selama kawat tipis di salah satu sisi sangkarmu putus, tabung itu akan miring ke sisi yang lain, dan sasaran pertama serangan laba-laba tahun putih adalah orang di sisi yang berlawanan. Jadi, apakah itu hidup atau mati, Anda memiliki inisiatif. Di tangan Anda, itu tergantung pada pilihan Anda sendiri. Jika Anda tidak ingin mati, ambil inisiatif untuk mengambil tali di depan Anda. Dengan begitu, laba-laba tahun putih akan menyerang orang di seberangmu, dan kamu sendiri akan diselamatkan. Itu hilang. Jika kamu ingin hidup, ambil tindakan dulu dan bunuh pihak lain. Ini adalah eksperimen lain Satyansia. Manusia alam adalah untuk hidup. Sebelum memilih antara hidup dan mati, Anda hanya bisa memilih hidup. Ini adalah sifat manusia. Apa yang disebut kasih sayang keluarga, persahabatan, dan cinta tidak layak untuk disebutkan saat ini. Apalagi kedua orang ini tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Mereka pasti akan membunuh satu sama lain atas dorongan naluri. Aku tidak menginginkannya, Paman, selamatkan aku. Setelah mendengar kata-kata Satyansia, Wang Xinyao benar-benar ketakutan dan tidak berani bergerak sama sekali. Dan dia hanya menutup matanya dan tidak melihat apapun. Hanya dengan melarikan diri Anda bisa merasa sedikit lebih nyaman. Namun meski begitu, jauh di lubuk hatinya, sebuah ide terlintas di benaknya sejenak. Jika dia bisa memutuskan seutas benang tipis, laba-laba itu akan menggigit bibinya, dan dia akan selamat. Namun, pemikiran seperti itu terlintas begitu saja di benaknya, dan dengan cepat ditolak oleh tubuhnya. Zhang Xinyan membeku di tempat, benar-benar bingung. Dia memandang laba-laba putih dengan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya. Namun, ketika dia memikirkan tentang kelas yang terdiri dari 45 siswa yang menghadapi kematian saat ini, pikiran pertamanya bukanlah keselamatan dirinya sendiri. Tapi saya berharap Chen Feng bisa menyelamatkan anak-anak itu. Setelah menjadi guru selama bertahun-tahun, ia telah mengembangkan hubungan khusus antara dirinya dan murid-muridnya. Itu juga perasaan yang membuatnya sangat bangga dan sakral. Ini adalah tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Orang gila, tinggalkan kami sendiri. Dia berdoa dalam hati, tapi tiba-tiba, seseorang naik dari tembok pembatas dan mendarat di atap. Itu adalah Chen Feng, mengenakan kemeja hitam, seperti segumpal tinta tebal yang jatuh ke atap. Saat ini, matanya dingin dan menusuk, dan seluruh atap tampak beberapa derajat lebih dingin saat dia tiba. Paman, selamatkan aku dan Bibi, ini laba-laba beracun, ia akan membunuhmu jika kamu menggigitnya. Wang Xinyao akhirnya membuka matanya ketika dia mengetahui bahwa Chen Feng datang dan meminta bantuan dengan panik. Saat dia melihat Chen Feng, hatinya menjadi lebih tenang. Kali ini dalam bahaya, Zhang Xinyan telah berkembang lebih dari sebelumnya. Dia menekan emosinya, tidak mau menjadi wanita kecil yang hanya menangis tetapi tidak bisa berbuat apapun untuk membantu. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk menjadi kuat dan menahan air matanya. Paling tidak, jangan biarkan Chen Feng terlalu khawatir. Ketika tatapan tegas Chen Feng beralih ke sangkar besi, amarahnya tiba-tiba menghilang.
Dia melihat sangkar besi biasa ini dan mengerutkan kening. Kandang ini lebih besar dari kandang besi biasa yang digunakan untuk menampung Mastiff Tibet. Ada partisi di dalam dan garis padat. Garis padat itu akan memotong visinya tentang Zhang Xinyan dan Wang Xinyao menjadi beberapa bagian. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak mungkin memasuki sangkar tanpa menyentuh kabel-kabel ini. Satyansia berkata dengan penuh semangat, Chen Feng, lihat, keegoisanmu membuatmu hanya peduli pada wanitamu sendiri dan sepenuhnya mengabaikan 45 siswa yang tidak bersalah itu. Bahkan apa yang disebut emosi, kesadaran, dan nalarmu tidak dapat menghentikanmu. Perilaku egois secara naluriah. Tapi dengan menyesal aku harus memberitahumu bahwa sangat sulit menyelamatkan Zhang Xinyan dan Wang Xinyao. Ada laba-laba tahun putih di tengahnya. Jumlahnya tidak lebih dari 100 di dunia. Aku telah mencoba milikku yang terbaik, aku baru saja menangkap yang ini. Ia sedang tidur saat ini. Setelah terbangun, ia akan menyerang orang-orang di sebelahnya. Orang yang digigit perlahan-lahan akan menua dan menyelesaikan seluruh hidupnya dalam 7 hari. Wanita tua, dan kemudian berubah menjadi debu busuk. Aku juga tidak punya penawarnya. Salah satu dari benang tipis ini, berayun atau putus, akan mengganggu laba-laba putih yang sedang tidur, jadi kamu bisa mencoba menyelamatkan kedua wanita. Alasan kenapa dia bersemangat adalah karena dia sudah menebak kedatangan Chen Feng. Terlebih lagi, hasil ini hanya menunjukkan bahwa Chen Feng jatuh ke dalam perangkapnya lagi. Struktur seperti itu hanyalah sebuah mekanisme yang tidak dapat dipecahkan. Bahkan jika Chen Feng tetap di sini, dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Sebaliknya, kesempatan untuk menyelamatkan 45 siswa itu tertunda. Kalah, keduanya kalah, Chen Feng kalah total. Bab 628. Satyansia, jangan berpikir bahwa kamu dapat melihat semua orang. Emosi manusia pasti akan melebihi imajinasimu. Kamu begitu acuh tak acuh dan menggunakan orang untuk eksperimen, itu hanya kurangnya emosi dan harga diri yang rendah. Chen Feng sangat tenang. Saat dia mengatakan itu, ketenangan seperti itu adalah tanda penghinaan terhadap Satyansia. Dan matanya saat ini sedang mengamati jebakan yang dibuat oleh Satyansia. Ini sangat halus dan rumit. Begitu banyak benang tipis yang akan mempengaruhi laba-laba tahun putih. Hampir tidak mungkin menggunakan kekerasan untuk menghancurkan dan menyelamatkan orang. Satu-satunya cara sekarang adalah membunuh laba-laba tahun putih dengan satu serangan. Temukan posisi yang tepat dan serang dengan pedang detektif hantu, yang pasti akan membunuh Anda. Satu-satunya kekhawatiran adalah setelah pisau detektif hantu dikirim, beberapa kabel tipis akan dipotong terlebih dahulu. Saya tidak tahu apakah laba-laba tahun putih ini memiliki ciri khusus yang dapat menghindari serangan. Sekali dihindari, itu akan sangat buruk. Saat dia memikirkannya, dia melihat wajah Satyansia menjadi sedikit lebih dingin dan berkata, kamu adalah orang yang egois, tetapi kamu masih berani menuduh saya. Ketika anak-anak itu meninggal nanti, setengah dari alasannya adalah dikaitkan denganmu. Aku akan menjadikanmu, yang disebut pedang tajam negara, pahlawan nasional, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan menyalahkan diri sendiri. Jelas, kata-kata Chen Feng merangsang dia. Pertunjukan seperti ini juga menunjukkan bahwa Chen Feng memahami apa yang dipikirkannya. Ini hanyalah anak laki-laki cacat yang tidak memiliki cinta. Aku bisa membunuh laba-laba tahun putih dengan pisau terbang. Chen Feng tiba-tiba berkata. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia masih ingin menguji apakah metodenya layak dari mulut Satyansia. Mendengar ini, Satyansia tersenyum dan berkata, Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa laba-laba tahun putih sangat lincah dan waspada. Saya memasang jebakan di puncak gunung salju dan butuh waktu lama bagi saya. Sebulan penuh untuk menangkapnya. Kamu bisa mencoba apakah pisau terbangmu lebih cepat atau reaksi laba-laba tahun putih lebih cepat. Mungkin kamu lebih cepat. Kalimat terakhir agak provokatif. Chen Feng tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, begini, ini adalah mekanisme yang tidak bisa dipecahkan. Apakah Anda bermain-main dengan saya? Permainan seperti itu tidak adil. Menurut apa yang dikatakan Satyansia, dengan pedang detektif hantu menyerang dan membunuh laba-laba tahun putih sepertinya juga tidak mungkin dilakukan. Dalam hal ini, hampir tidak ada cara untuk memecahkan mekanisme rumit tersebut. Lalu bagaimana cara memainkan game ini? Karena ini adalah sebuah permainan, pasti ada cara untuk melewatinya. Ini tidak sejalan dengan kepribadian Satyansia. Satyansia berkata, pasti ada jalannya, dan ini sangat sederhana, tetapi agak sulit untuk dipikirkan.
Itu tergantung apakah Anda dapat menemukannya sendiri. Wajahnya tampak penuh kemenangan lagi. Orang gila, tinggalkan kami sendiri dan selamatkan anak-anak itu. Selama kami tidak bergerak, semuanya akan baik-baik saja. Setelah menyelamatkan anak-anak itu, kembalilah dan temukan cara untuk menyelamatkan kami. Seiring berjalannya waktu, Zhang Xinyan menjadi sedikit cemas. Dia sekarang sangat mengkhawatirkan keselamatan anak-anak itu, lebih dari kekhawatirannya terhadap keselamatan dirinya sendiri. Kata-kata Zhang Xinyan membuat Chen Feng merasa sangat senang. Inilah alasan terpenting mengapa dia menyukai wanita ini. Meskipun wanita ini agak bodoh dan feminin, jauh di lubuk hatinya dia sangat lembut dan baik hati. Wanita seperti itu layak dilindungi seumur hidupnya. Guru Zhang, pemikiranmu terlalu sederhana. Satyansia membalas sambil tersenyum, waktu tidur laba-laba tahun putih biasanya 1 jam, dan sekarang lebih dari 10 menit sebelum ia bangun. Juga, ini gedungnya. Ya, ada angin kapan saja, yang berarti laba-laba tahun putih akan bangun kapan saja. Lagi pula, permainan pembunuhan di gedung percobaan seharusnya sudah dimulai. Saat dia mengatakan itu, dia tidak melihat ke eksperimennya. Jauh sekali lantai, tapi ada sesuatu yang aneh. Logikanya, bukankah ruang kelas itu sudah mulai berasap? Memikirkan hal ini, dia memandang Chen Feng. Melihat ketenangan Chen Feng yang tak tertandingi, dia sedikit terkejut, tetapi dia segera mengerti dan berkata sambil tersenyum, seseorang menghentikan Tan Xiaoting. Ini sedikit di luar dugaannya, dan dia berpikir bahwa Chen Feng sepenuhnya dipermainkan olehnya. Tapi bukannya marah, dia malah menganggap permainan itu lebih menyenangkan. Toh dengan sedikit perlawanan maka permainan akan semakin menarik. Chen Feng mendengus dingin dan berkata, omong kosong, anak-anak itu juga tidak bersalah, bagaimana saya bisa melihat mereka mati? Dia selalu merasa ada yang tidak beres di pagi hari, dan dia selalu merasa ada yang mencurigakan di kelas kimia itu. Saya pikir setelah menyerang Zhang Xinyan sekali, Satyansia tidak akan menyerang Zhang Xinyan lagi. Jadi, dia diam-diam menemukan Foyin, yang melindungi Zhang Xinyan, dan tinggal di gedung laboratorium untuk mengamati setiap gerakan Tang Xiaoti. Tapi saya tidak menyangka Satyansia akan tetap melawan Zhang Xinyan. Justru karena itulah Foyin yang tinggal di gedung laboratorium memiliki kemungkinan untuk mencegah terjadinya tragedi tersebut. Karena perlindungan Foyin, dia berani menyelamatkan Zhang Xinyan dan Wang Xinyao dengan percaya diri. Zhang Xinyan merasa lega setelah mendengar kata-kata Chen Feng. Jika para siswa itu aman dan sehat, dia tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, dengan Chen Feng di sampingnya saat ini, dia tidak merasa putus asa. Satyansia berkata dengan sangat bersemangat, oke, bagus sekali, ini menarik. Permainan ini juga perlu dimainkan. Selama Anda benar-benar dapat mencegah pembunuhan Tan Xiaoting, bahkan jika Anda memenangkan permainan ini, saya akan memberi Anda hadiah yang akan sangat berguna bagimu. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia menunjuk ke kejauhan dan berkata, sepertinya orang-orangmu tidak dapat diandalkan, asap hitam sudah mengepul. Mendengar ini, Chen Feng segera berbalik. Dalam sekejap, ekspresinya berubah drastis. Seperti yang dikatakan Satyansia, ada kebakaran di lantai pertama gedung laboratorium dan ruang kelas di lantai 5, dengan asap hitam mengepul. Apa yang terjadi? Dia bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Foyin gagal? Guk-guk-guk. Pada saat itu, telepon berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa Li Tongzu yang menelepon. Halo. Orang gila, Nona Ruan baru saja diserang dan dibawa pergi. Adegan itu tragis dan kacau. Selain anak buah Nona Ruan, Cao Baibai terluka parah, dan 2 orang asing yang Anda kirim untuk melindungi Nona Ruan juga mereka semuanya terluka parah, dan salah satu dari mereka hanya memiliki 1 nafas tersisa. Suara cemas Li Tongzu datang dari sisi lain. Seketika, kepala Chen Feng berdengung. Siapa yang menculik Ruan Qingqiu? Setelah hening beberapa saat, dia bertanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura dingin dan pembunuh. Li Tongzu berkata dengan cemas, dari pengawasan, itu Tang Hao, dengan beberapa orang mengenakan gaun panjang, termasuk 2 pria tua, dan seorang wanita dengan riasan aneh. Oke, mengerti. Menutup telepon. Chen Feng tampak sangat tenang. Namun dalam sekejap, seluruh auranya tiba-tiba berubah drastis. Selain warna matanya yang merah, ada juga aura kuat dan menyeramkan yang tertahan. Dan aura pembunuh dalam dirinya tiba-tiba menyelimuti seluruh atap. Chen Feng berkata kepada Satyansia dengan dingin, orang-orang dari klan Yuntang lah yang menyerang dan menangkap Ruan Qingqiu. Apakah orang-orang dari klan Yuntang yang menghentikan Foyin?
Satianxia ketakutan oleh aura pembunuh yang terpancar dari Chen Feng. Orang seperti apa yang memiliki rasa penindasan yang begitu kuat? Dia mengangguk dan berkata, ya, beberapa tetua dari Sekte Yuntang ada di sini, dan seseorang yang lebih menakutkan dariku juga ada di sini. Yang ada di gedung laboratorium seharusnya adalah Penatua Tang Xiong. Guru Chen, situasinya tidak baik untukmu. Ini sangat merugikan. Apakah kamu masih menghabiskan waktu di sini? Apinya sudah menyala. Kalau aku menonton paling lama 10 menit, anak-anak itu pasti akan mati. Bab 629. Pilihan seringkali merupakan hal yang paling sulit. Apalagi jika konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut, beberapa di antaranya, buruk atau bahkan mengerikan. Hasil seperti ini akan memakan waktu seumur hidup untuk ditanggung. Dengan kata lain, akibat seperti ini akan menyiksa orang seumur hidup. Saat ini, Chen Feng juga menemui jalan buntu. Dia adalah seorang perfeksionis dan ingin segalanya dilakukan dengan benar. Namun dengan kegagalan Foyin, sudah ditakdirkan bahwa kejadian ini tidak akan terselesaikan dengan memuaskan. Kemungkinan besar Anda harus menghadapi kepergian atau pengorbanan. Dalam situasi seperti ini, mendengar berita bahwa Ruan Qingqiu diserang dan ditangkap benar-benar menambah penghinaan baginya. Situasinya buruk, buruk sekali. Yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah menyelesaikan masalah yang ada meskipun dia khawatir tentang Ruan Qingqiu. Xinyan, Xinyao, maafkan aku. Satu-satunya cara yang bisa kulakukan sekarang adalah mencoba membunuh laba-laba tahun putih. Begitu aku gagal, kemungkinan besar salah satu dari kalian akan terluka, tapi aku harus melakukannya, bahkan jika hatiku seperti jarum yang menusuk hatiku. Sakit, aku harus melakukan ini juga, aku harus menyelamatkan anak-anak itu. Chen Feng tidak pernah menjadi orang yang ragu-ragu, dia dengan cepat membuat keputusan untuk meminimalkan korban. Dia juga memahami bahwa apakah Zhang Xinyan atau Wang Xinyao terluka, dia akan selalu hidup dalam rasa bersalah dan kesakitan selama sisa hidupnya. Tapi tidak ada cara lain, meski dia harus menahan rasa sakit seumur hidup, dia hanya bisa melakukan ini. Ini bukanlah kebenaran, juga bukan berpura-pura menjadi orang benar, tetapi hatinya memerintahkan bahwa dia harus melakukan ini. Gila, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri dan merasa bersalah, kamu melakukan hal yang benar. Zhang Xinyan adalah orang pertama yang berbicara, mendukung penuh pilihan Chen Kresi. Dia memahami bahwa rasa sakit dan keterikatan Chen Feng saat ini lebih sulit daripada penderitaan orang lain. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah membiarkan Chen Feng rileks dan tidak menanggung terlalu banyak tekanan psikologis. Wang Xinyao menangis dan meronta dan berkata, "Paman, saya masih muda, dan saya tidak ingin mati. Tapi, saya percaya padamu. Menghadapi kematian, tidak ada yang tidak takut." Bagaimanapun, Wang Xinyao masih muda dan belum bisa sepenuhnya menanggung banyak hal. Tapi jauh di lubuk hatinya, tidak peduli betapa takutnya dia masih percaya pada Chen Feng. Juga, bagian terdalam hatiku awalnya berwarna putih bersih. Tampaknya ada keraguan, tetapi Wang Xinyao benar-benar mengumpulkan keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Chen Feng sangat tersentuh oleh kebenaran kedua gadis itu, dan sebagian besar tekanan di hatinya berkurang. Dengan jentikan tangan kanannya, pedang putih itu sudah berada di tangannya. Dia memfokuskan pandangannya pada laba-laba tahun putih dan berkata kepada Zhang Xinyan dan Wang Xinyao, "Jika kamu takut, tutup saja matamu." Pisau detektif hantu itu terbang, pertama-tama memotong sangkar besi, dan kemudian memotong kabel tipisnya. Segera setelah itu, terjadi perlombaan melawan waktu antara pedang putih dan laba-laba tahun putih. Ia dapat mengaktifkan pedang putihnya hingga kecepatan ekstrim, kuncinya terletak pada kemampuan reaksi laba-laba tahun putih. Berdasarkan pengalaman masa lalu, beberapa makhluk yang bertahan hidup di lingkungan yang keras memiliki kemampuan menghindari bahaya yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Oleh karena itu, semuanya hanya bisa dipertaruhkan. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Setelah mendengar instruksi Chen Feng, Wang Xinyao menutup matanya, menyusut dan menutup telinganya. Dia sangat takut, secara naluriah. Tapi saya yakin Chen Feng, ini emosional. Keduanya bergantian dan menyiksa Wang Xinyao. Saat ini, Zhang Xinyan tiba-tiba membeku di tempat. Matanya yang indah melihat penampilan malu Wang Xinyao. Dan kata-kata tidak ingin mati itu semakin berdampak pada jiwanya. Tiba-tiba, dia merasa sedikit malu, dan bahkan lebih patah hati. Saat ini, Wang Xinyao adalah kerabatnya, sama seperti putrinya.
Selama hari-hari ini ketika saya tinggal bersama Wang Xinyao di komunitas Linye, saya juga merasakan kehangatan dan kebahagiaan di rumah. Sebagai orang tua, haruskah Anda menempatkan anak Anda pada risiko kematian? Pertanyaan ini langsung menyentuh jiwanya. Tiba-tiba, dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan meraih tabung transparan itu. Lalu, tarik ke bawah dengan kuat. Laba-laba putih berumur 1 tahun di dalam tabung transparan segera bangun. Keempat mata bulat itu berputar, dan tubuh berbulu mereka meluncur di sepanjang tabung menuju Zhang Xinyan. Laba-laba tahun putih yang terbangun memang menakutkan. Ia memancarkan keliaran primitif, dan dengan desir, ia terbang keluar dari tabung dengan kecepatan yang sangat cepat dan mendarat tepat di wajah Zhang Xinyan. Ia mengakui bahwa wanita inilah yang mengganggu mimpi damainya. Huci-huci. Seluruh tubuh Zhang Xinyan gemetar dan napasnya cepat. Melihat ke bawah, dia melihat laba-laba itu begitu dekat dengannya hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Merasa cemas dan memiliki keberanian, dia memejamkan mata dan bertepuk tangan secara acak. Laba-laba tahun putih sangat pintar dan langsung menggigitnya. Ah! Dengan ratapan yang melengking, Zhang Xinyan yang kesakitan, terjatuh ke belakang dan membentur sangkar besi. Xinyan! Chen Feng bangkit dengan marah dan mengayunkan pedang putih itu dengan tangan kanannya. Energi pedang yang mendominasi langsung membelah sangkar besi. Dia melangkah maju dan memeluk Zhang Xinyan, jantungnya berdebar-debar kesakitan. Di wajah Zhang Xinyan, ada sebuah mata kecil dan beberapa garis hitam tersebar di kulit putih Zhang Xinyan. Pada pandangan pertama, wajah Zhang Xinyan tampak memiliki jaring laba-laba hitam yang tertinggal di wajahnya. Maaf, aku tidak bisa melindungimu, tapi kamu terlalu bodoh. Chen Feng menyalahkan dirinya sendiri dan merasa lebih tertekan. Dia tahu bahwa Zhang Xinyan memilih mengorbankan dirinya untuk melindungi Wang Xinyao. Keberanian seperti ini memang membutuhkan banyak keberanian untuk bertahan. Dilihat dari reaksi laba-laba tahun putih barusan, nampaknya sangat liar dan cepat. Jika Anda menyerang dengan serangan tangan kosong, 80% akan berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, tindakan Zhang Xinyan patut dan mengagumkan. Saat ini, di matanya, Zhang Xinyan bukan lagi wanita kecil yang membutuhkan perlindungan, melainkan orang tua yang sangat pemberani dan pemberani. Bibi. Wang Xinyao menangis dan merangkak keluar dari sangkar yang rusak. Wajahnya berkaca-kaca, dan dia terus memegang tangan Zhang Xinyan dan menangis. Karena dia juga mengerti bahwa bibinya memilih untuk menarik perhatian laba-laba tahun putih ke arahnya untuk menyelamatkannya. Dia merasa bersalah, sangat bersalah. Xin Yao, berhentilah menangis. Dia menghibur Wang Xinyao. Zhang Xinyan menahan rasa sakit di wajahnya dan buru-buru meraih lengan Chen Feng dan berkata, "Gila, aku sudah seperti ini. Pergi dan selamatkan anak-anak itu. Cepat pergi. Jika sesuatu terjadi pada anak-anak itu, aku akan mati dengan mata tertutup, cepat pergi." Fakta keracunan sulit diubah, dan sekarang dia paling mengkhawatirkan para siswa itu. Saya berjanji, saya akan menyelamatkan anak-anak itu. Chen Feng mengambil Zhang Xinyan dan menatap Satyansia dengan mata dingin, jika sesuatu terjadi pada wanita saya, belilah peti mati untuk diri Anda sendiri. Bahkan dewa tidak dapat melindungi Anda. Aku mengatakannya. Satyansia membeku di tempat, merasakan aura menakutkan Chen Feng dan tidak berani berbicara. Crazy Chen memang bisa membunuhnya, tidak diragukan lagi. Tapi sekarang dia berpikir, mengapa Zhang Xinyan, seorang wanita, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seseorang yang tidak memiliki hubungan darah. Hasil ini membuatnya sangat tertekan. Karena ini benar-benar menyimpang dari visinya. Xinyao, ikut aku. Chen Feng berteriak kepada Wang Xinyao, dan Chen Feng bergegas ke tangga sambil menggendong Zhang Xinyan. Karena saya berjanji pada Zhang Xinyan, jika saya ingin menyelamatkan anak-anak itu, saya harus melakukannya. Bab 630. Chen Feng membawa Zhang Xinyan ke bawah dan kebetulan bertemu dengan guru pendidikan jasmani, Guru Li. Zhang Xinyan diserahkan kepada Guru Li, yang bersama Wang Xinyao mengirim Zhang Xinyan ke rumah sakit. Saat ini, lantai bawah laboratorium dipenuhi orang, dan lantai pertama dipenuhi asap tebal, sehingga mustahil untuk masuk. Jendela kamar 502 di lantai 5 juga terus menyala dan berasap. Situasi spesifik di dalamnya tidak diketahui. Mengapa pemadam kebakaran belum tiba? Ada banyak siswa di atas. Kepala sekolah Wang dari sekolah memandang ke gedung laboratorium yang berasap dengan cemas, tetapi dia tidak berdaya. Dia merasa sangat tertekan, begitu anak-anak mendapat masalah, dia tidak akan lagi berhadapan dengan kepala sekolah. Namun kini,
Banyak guru dan siswa yang secara spontan melakukan upaya pemadaman kebakaran, namun tidak membuahkan hasil. Harapannya hanya satu, pemadam kebakaran bisa cepat datang. Saat ini, seorang pria berbaju hitam melompat dan memanjat tembok seperti monyet. Dengan menggunakan tangan dan kakinya, dia menggunakan jendela di setiap lantai untuk mencapai lantai 5 hanya dalam 5 atau 6 detik. Mengikuti jendela berasap, dia melompat masuk dan berkata bahwa setelah Chen Feng meninggalkan gedung laboratorium, Foyin bersembunyi di koridor, memperhatikan kemajuan kelas kimia. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berpenampilan sederhana keluar dari ruang peralatan sambil memegang ember di tangannya. Merasa curiga dan mencium bau yang menyengat, Foyin segera melangkah maju dan menarik siswa tersebut kembali ke ruang peralatan. Sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Anak ini ingin melakukan urusannya sendiri, mengapa kamu ingin menghentikannya? Foyin berbalik dan melihat seorang tetua berjubah hitam, menatapnya dengan tajam. Pria itu berjanggut panjang dan wajahnya terlihat heroik. Mudah untuk mengetahui dari sikapnya yang mengesankan dan posturnya yang tenang bahwa dia pasti orang yang kuat. Kedua orang itu tidak memahami satu sama lain, tetapi mereka berdua merasakan permusuhan satu sama lain, dan mereka bertarung bersama dengan sengit dalam sekejap. Di saat yang sama, semburan suara tiba-tiba datang dari ruang kelas 502. Asap tebal mengepul di tengah teriakan para siswa. Untuk sesaat, semua siswa bergegas keluar dengan panik. Namun pintu kelas tidak bisa dibuka. Seseorang menggedor pintu dengan gila-gilaan, tetapi setelah beberapa kali ketukan, suaranya menjadi semakin pelan. Anak laki-laki di ruang peralatan tidak bisa menahan senyum gembira dan berjalan membawa ember. Dia menuangkan banyak cairan berbau tajam di sekitar kelas, terutama di pintu masuk, tempat dia paling banyak menuangkannya. Dia telah merusak pintu kelas sehingga tidak bisa dibuka dari dalam. Dan dia mengeluarkan masker gas sederhana, memasangnya di wajahnya, dan membuka pintu dari luar. Ketika dia memasuki kelas, dia melihat teman-teman sekelasnya semuanya lemah dan jatuh ke tanah satu persatu. Adegan ini langsung membuatnya merasa sangat bahagia. Tan Xiaoting, kamu melakukan semua ini. Apa yang akan kamu lakukan? Zhang Fu, yang terpuruk di depan meja, bertanya dengan napas berat. Karena masker gas Tan Xiaoting sangat sederhana dan memperlihatkan sebagian besar wajahnya, dia langsung mengenalinya. Tan Xiaoting tidak mengatakan apa-apa, tetapi menuangkan cairan pedas ke dalam ember ke seluruh kelas. Kemudian dia mengeluarkan korek api dari sakunya dan menekannya, menyalakan api kecil. Melihat kobaran api, Zhang Fu dan siswa di kelas 1 semuanya tercengang. Di mata teman-teman sekelas dan gurunya yang ketakutan, Tan Xiaoting melemparkan korek api ke sudut. Ini pemantik api kelas atas, nyala api tidak akan padam meskipun tutupnya tidak ditutup. Saat korek api jatuh ke tanah, nyala api berkobar. Dalam sekejap, api menyebar dalam lingkaran, dan seluruh ruang kelas dikelilingi oleh api. Apinya sangat besar sehingga wajah semua orang menjadi merah. Pada saat itu, Tan Xiaoting sangat puas dan merasa sangat bersemangat. Dia duduk di meja percobaan, mengeluarkan lampu alkohol, dan dengan kasar melemparkannya ke dinding. Tiba-tiba, api di tembok itu membubung tinggi. Beberapa siswa di sekitarnya berusaha sekuat tenaga untuk merangkak keluar meski tubuh mereka lemah. Salah satu siswa terbakar karena terlalu dekat dengan dinding, dan salah satu kakinya mulai terbakar. Ah! Teriak teman sekelasnya kesakitan. Haha! Melihat api dan ekspresi menyedihkan teman-teman sekelasnya, Tan Xiaoting tertawa terbahak-bahak. Ternyata bersikap tidak bermoral dan membalas dendam adalah suatu hal yang memuaskan. Dia hampir mabuk. Bukankah kalian semua menertawakanku karena tersipu? Bukankah kalian semua menertawakanku karena tidak bisa berbicara dengan perempuan? Sekarang lihat dirimu sendiri, apakah wajah kalian juga memerah saat ini? Tiba-tiba teringat sesuatu, dia meraung dengan marah, diikuti oleh emosi lainnya yang hancur dan menangis. Sejak dia masih kecil, dia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali dia berbicara dengan seorang gadis, dia selalu tersipu malu. Kejadian ini selalu mengganggunya, membuatnya menjadi sangat rendah diri dan berubah menjadi orang yang sangat tertutup dan pengecut. Dia mencoba segala cara untuk mengubah dirinya sendiri, tetapi semuanya gagal. Setelah masuk SMA, ia satu kelas dengan Xie Xiaolong, pria generasi kedua tampan dengan latar belakang keluarga yang kuat ini mengolok-oloknya hingga ekstrim. Dia membenci dirinya sendiri, kenapa dia tersipu saat berbicara dengan perempuan. Dia membenci teman-teman sekelasnya dan menertawakannya bersama Xie Xiaolong hari demi hari. Hingga saat itu, ejekan semacam itu membuat hatinya benar-benar putus asa.
Seorang gadis di kelas tiba-tiba menjadi sangat baik padanya dan tidak pernah peduli dengan mukanya yang memerah. Sebaliknya, dia menyemangatinya. Pemahaman dan dorongan ini memberinya harapan dalam hidup. Dan lambat laun, dia jatuh cinta pada gadis ini. Setelah bergaul selama beberapa waktu, dia menulis surat cinta, mengumpulkan keberanian seumur hidupnya, dan memberikannya kepada gadis itu. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa semua kekonyolan ini hanyalah jebakan. Ternyata gadis itu dihasut oleh Xie Xiaolong dan sengaja mendekatinya. Semua ini dilakukan oleh Xie Xiaolong untuk menggodanya. Saat istirahat itu, Xie Xiaolong mengambil surat cinta itu dan membacanya di depan seluruh kelas. Setiap kata yang dia ucapkan sepertinya terukir di hatinya. Cemoohan intens dari seluruh kelas menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dia hilangkan. Saat itu, dia ingin mati, bahkan ingin mencari celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Wajah ceria teman-teman sekelasnya dan tawa yang terus-menerus membuatnya sangat membencinya. Dia diam-diam bersumpah untuk membuat semua orang yang menertawakannya membayar harganya. Beberapa hari yang lalu, seorang siswa baru dipindahkan ke kelas 3, bernama Cui Jiangxi. Untuk beberapa alasan, dia dan Cui Jiangxi rukun, dan Cui Jiangxi sepertinya tahu apa yang dia pikirkan dan bersedia membantunya dan membalas dendam pada semua teman sekelasnya. Aneh juga kalau kebencian yang terpendam di hatiku selama beberapa hari terakhir ini tiba-tiba meledak. Beri dia keberanian untuk membunuh. Cui Jiangxi memberinya beberapa bahan kimia dan memintanya untuk mencampurkannya ke dalam reagen kimia yang digunakan dalam percobaan kimia hari ini. Selama percobaan kimia selesai setengahnya, sejumlah besar gas beracun akan dihasilkan. Gas beracun semacam itu bisa membuat orang cepat lemah. Sekarang, mereka yang menertawakannya telah menerima balasannya, tergeletak di tanah seperti serangga. Dia ingin mereka merasakan rona merah di bawah cahaya api yang menyala-nyala. Lalu, kirim semua orang ke barat bersama-sama. Tentu saja, termasuk dirinya sendiri. Tan Xiaoting, apakah kamu gila jika ingin membunuh seseorang karena ini? Xie Xiaolong berjuang untuk berbaring di atas meja. Dia merasa secara bertahap mendapatkan sedikit kekuatan, tetapi masih sulit untuk bergerak. Dia tidak bisa memahami perilaku Tan Xiaoting, dia tersipu dan ingin membunuh seseorang dengan komentar sekecil apapun. Ini sungguh gila. Dia sama sekali tidak merasa bahwa dirinya lah penyebab semua ini. Ini semua karena kamu. Jika bukan karena kamu menertawakanku, apakah aku akan bersikap ekstrim? Melihat musuhnya berbicara, Tan Xiaoting meraung marah. Kemudian dia mengeluarkan lampu alkohol dan memukul tubuh Xie Xiaolong dengan keras. Dengan suara, wow, api langsung mengelilingi separuh tubuh Xie Xiaolong. Bakar, bakar. Xie Xiaolong meratap, tapi tidak punya kekuatan untuk memadamkan api. Dia hanya bisa menahannya dan membiarkan api membakar pakaiannya dan kemudian dagingnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.